Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, mari selalu kita memanjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia kepada kita semuanya sehingga kita dapat hadir bersama-sama di tempat yang penuh berkah ini. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, berbahagialah kita yang masih mempunyai Al-Qur'an dengan kitab suci yang berbahasa asli. Karena umat di dunia sana, di seberang sana sudah tidak ada lagi kitab yang berbahasa aslinya. Alhamdulillah umat Islam masih punya kitab asli dan sangat mereka mencemuri kita. Sementara kita masih biasa-biasa aja dengan kitab suci kita. Mari kita cintai Al-Quran kita karena inilah bahasa surga. Baik, pagi ini kita membahas lagi surat Yasin ya. Surat berapa sekarang Bu Yuli? Surat Surat 13. ke-13. Surat ayat berapa? Ayat ke-13, maaf. Yes ya. Tadi kita coba ke ngebagus sinyal ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinyal nggak bagus, jadi kita harus pakai ya. Menulis supaya apa tuh? Tolong dibacakan. Wadrib Lahum. Wadrib lahum masalan. Ya, masalan. Wadrib lahum Masalan. Wadrib lahum masalan terus Ashabal qaryati. Ya, ashabal qaryati. Ashabal qaryati Ahal mursalun. Ashabal qaryati Ahal mursalun. Ahal mursalun. Habis ya? Bis Ayat berapa nih? 13. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah ahal mursalun. Baik, tips latihan kita pertama kita tulis. Tulis semua yang lain dulu. Dan juga menulis Al-Surat Yasin ayat ke-30. Surat Yasin ayat ke-13 ya. Surat ke-36 ayat ke-13. Ya. Sepertinya kita kasih merah yang baru ya ini. Ambil merah yang baru ya. Sudah ya. Oke. Nah, sekarang kita paling pegal. Apa? Idrib. Idrib apa adrib? Idrib. Bacanya idrib enggak? Idrib apa adrib atau udrib? Adrib ya. Digoyang dikit bisa merubah. Idrib. Kenapa idrib? Karena mengikuti huruf ketiganya. Mana ketiga? Harakat ketiganya. Mana ketiga? Kan kasroh. Bukan huruf kedua kata ini. Nah ini ya. Ya itu. Idrib. Ya. Oke ya. Apa lagi? Lahum. La satu. La satu sama hum satu. Ya. Masalah
Masalan. Terus asabal karyah. Nah, asabal karyah ini kata benda majemuk. Is ja'a ha al-mursalun. Nah, ya. Al-mursalun. Nah, jadi wa huruf ya, dan idrib apa itu? Kata kerja perintah. Siapa yang perintah di situ? Anta. Anta ya, anta. Anta, lalu katanya apa? Doraba. Daraba. Daraba polanya pola fa'ala biasa. Fa'ala. Nah, kalau daraba itu kan memukul. Tapi kalau dikaitkan daraba ke masalan, ada kata masalan, maka membuat ya jadinya. Oh, membuat ya. ya? Ya, membuat. Kalau daraba dengan masalan berkaitan, maka membuat. Oh, masalah soalnya ya. Kalau daraba memukul, tapi kalau daraba masalan membuat, bukan memukul perumpamaan, tapi membuat perumpamaan. Sama dengan kata have itu mempunyai. Tapi kalau ketemu have to, harus jadinya kan. Itu bahasa Inggrisnya Bu ini. Iya. Ya kan, kalau ketemu satu kata dengan kata lain, maka dia artinya berbeda kan. Iya. Jadi dan buatlah, nah, dan buatlah olehmu, wajib olehmu, lahum bagi mereka ya, untuk mereka, bagi mereka huruf ya, hum kata ganti bagi mereka, masalah kata benda. Kenapa kata benda? Perumpamaan ya? Iya, enggak, bukan masa perumpamaannya. Oh iya, tanwin. Tanwin, ya, perumpamaan. Buatlah kepada mereka sebuah perumpamaan. Nah, ashabul karyah, ini sahabat. Nah, katanya kata benda majemuk ya. Kenapa kata benda majemuk? Dua buah kata benda. Ini kata benda, ini kata benda. Ini dengan alif lamnya, ini dengan ada alif patahnya ini ya. Ashabul karyah. Lalu ada kata terakhirnya itu adalah kasrah, huruf keduanya. Nah, itu membuat dia kata benda majemuk. Artinya apa? Penduduk negeri. Karyah ini negeri, ini penduduk. Ini penduduk negeri. Nah, penduduk negeri. Buatlah sebuah perumpamaan bagi mereka terhadap sebuah penduduk negeri. Is huruf ketika. Nah, ja'a apa ja'a? Ja'a datang. Bukan masalah datang, diuraikan dulu pelakunya. Oh iya. Oh itu KKL Ustaz. KKL. Nah, apa lagi? Pelaku gua. Oke. Kata ja'a itu. Jaya'a asalnya ya. Jaya'a. Jadi ja'a. Jaya'a. Oh jaya'a. Menjadi ja'a. Ada usia dengan itu. Jaya'a menjadi ja'a. Nah, kemudian pelakunya siapa? Pelakunya ada. Polanya apa? Pola fa'ala. Fa'ala biasa. Fa'ala biasa ya. Fa'ala biasa kan alif ini karena ya berubah jadi alif huruf ya ya. Oh jadi jaya disambung. Jaya'am jadi ja'a. Ya, huruf ya. Ya dan waw di tengah berubah menjadi alif. Ya. Alif. Fa'ala biasa Ustaz. Hah? Fa'ala biasa. Fa'ala biasa. Nah. Karena ini alif ini bukan pola ya, tapi dua huruf ya yang berubah menjadi alif. Nah, artinya datang. Datang kepada objeknya ha. Datang padanya. Siapanya ini? Ya, ini adalah ashabul karyah tadi. Nah, sebagai negeri tadi. Al-mursalun ini kata benda. Karena kata benda ada alif lam, ada mu. Ini siapa ini? Kata benda pelaku pasif. Mursalun. Kalau mursilun itu aktif. Fathah dia nih. Kalau dia kasrah aktif, kalau dia patah pasif. Jadi para diutus, para utusan ya.
Ya, kata-katanya adalah rasalah, rasila ya. Rasila, kalau rasila itu artinya rambut terurai. Nah, polanya af'ala. Jadi kata arsala. Coba cari dulu kata rasila. Coba buka kamus. Jadi kata rasila. Rosala. Rosila. Salah terasila. Putusan ya. Coba cari. Dari rasila. Rasala. Rasala atau rasila. Coba cari. Ada di halaman 141. 141 kamu? Rasalah ada. Nah, apa artinya rasila? Rasalah atau tulis menulis itu bukan? Bukan, rasila. Rambut terurai itu. Terurai ya, rambut Nah, terurai. rambut terurai ya. Lalu di bawahnya itu karena dia buat pola afalah. Coba lihat, kenapa pola afalah? Doma sukun kasrah. Doma sukun kasrah itu pola afalah. Tapi doma sukun fathah itu pola afalah yang pasif. Doma sukun kasrah. Doma sukun kasrah itu afala yang aktif. Kalau doma sukun fathah itu berarti afala yang pasif. Nah, cari asalah dulu. Cari asalah. Ke bawah cari asalah. Apa arti asalah? Asalah mengutus, mengirim pesuruh. Ya, sudah. Putusan. Sudah. Putusan. Mengutus atau mengirim pesan. Nah, kalau orangnya, utusan. Nah, jadi kalau ini bukan orangnya dulu, orangnya yang mengutus, pengutus. Nah, ini orangnya yang diutus, pasifnya. Berarti apa? Yang diutus, utusan itu ya, para nabi. Jadi artinya apa? Para utusan. Para utusan. Nah, para utusan. Oh, ganti pena dulu. Sudah habis ya. Ganti yang baru ya, sebentar. Ganti yang baru. Ganti yang baru dulu, sebentar. Jadi paranya banyak utusan ya. Jadi para utusan ya. Para utusan. Dan buatlah bagi mereka Nah, perumpamaan. sekarang terangkai. Apa? Dan engkau buatlah bagi mereka buatlah perumpamaan. Buatlah sebuah perumpamaan. Pelakunya nggak bisa ditulis Pak Ustadz. Hah? Pelaku nggak usah ditulis. Dan engkau buatlah perumpamaan itu nggak usah. Oh, bisa bagus gitu. Nggak usah pakai sama kayak Mereka pelakunya, langsung aja. Langsung aja ya. Kita tuh gaya bahasa itu style, bukan masalah Oh, iya. style. Bagusnya gimana? Dan buatlah perumpamaan oleh engkau untuk mereka, bisa. Tapi kalau bisa buatlah perumpamaan bagi mereka. Oh gitu, langsung aja ya. Kan gramatikal bahasa Indonesianya kan. Iya. Dan buatlah perumpamaan bagi mereka, dan buatlah bagi mereka sebuah perumpamaan. Dan buatlah oleh engkau bagi mereka sebuah perumpamaan. Itu gaya bahasa ya. Dan buatlah perumpamaan bagi mereka ketika pada suatu kampung atau negeri ya. Negeri. Karya itu negeri. Ketika utusan pada satu kampung, pada penduduk satu kampung ya. Ketika utusan datang ke negeri tersebut, para utusan. Itu. Para utusan. Ya. Dan buatlah perumpamaan bagi mereka pada satu kampung, jadi ketika datang ke negeri tersebut para utusan. Nah, itu. Ketika datang ke negeri itu. Nah, ketika datang ke negeri itu para utusan. Oh, para utusan. Nah, jadi kita ngeliat dari teksnya aja. Kita nggak lihat. Masalah terjemahnya nanti itu selera lagi ya. Coba Bu Wati baca terjemahannya. Coba baca Bu Wati terjemahan dalam yang ada.
terjemah yang ada dalam entah itu Kemenak, entah itu yang ada, coba baca. Maksudnya terjemahan ininya Kasih yang apa adanya aja. dan buatlah bagi mereka perumpamaan penduduk atau penghuni suatu negeri ketika datang kepada mereka utusan-utusan. Utusan para utusan sama ya, itu masalah bahasa ya, masalah gaya bahasa. Nah, kita tahu utusan-utusan itu dikatakan mursalun. Ini lebih dari 2. Jadi utusan-utusan ya, para utusan sama. Negeri datang pada negeri H itu kan ashabul qarya, pada penduduk negeri ya. Jadi sini pada satu kampung, ketika datang kepada satu kampung negeri, pada mereka penduduk satu kampung ya, penduduk ya, penduduk. Jadi lebih tekanan pada orangnya bukan kepada negerinya ya. Kalau datang kepada negeri, negerinya kosong kan beda dengan datang pada satu negeri, negerinya ada orang. Jadi negerinya ada orang. Dan buatlah sebuah perumpamaan oleh engkau, seperti Bu Ili bilang tadi, dan buatlah perumpamaan oleh engkau kepada mereka. Dan buatlah oleh engkau kepada mereka sebuah perumpamaan. Ketika di suatu negeri, satu penduduk negeri, ketika datang kepada penduduk mereka para utusan. Jadi jadikan vocab semuanya ya. Jadikan vocab, jadikan sebagai gramatikalnya. Nah, coba lihat. Bapak Ibu, ada pertanyaan dari baik dari segi konteks ataupun dari segi gramatikalnya. Coba apa yang mau ditanya atau apa yang mau ditambahkan? Silakan. Siapa dulu? Pak Suwardi dulu. Silakan Pak Suwardi. Ya, ini kelihatannya kalau melihat dari terjemahan yang dibuat oleh yang apa adanya dibuat itu, utusan itu ditaruhnya di sebelumnya. Kalau ini kan memang kata per kata gitu. Ya. Itu tidak masalah, Pak. Sama dengan saya makan nasi saya makan. Itu nggak apa-apa. Itu hanya gaya berstyle ya. Iya, iya. Dan bahasa nggak masalah. Yang penting konteks nggak lari ya. Konteks nggak lari. Nah, bagi kita yang kita pertahankan konteks, kalau gaya bahasa, kita serahkan ke masing-masing penerjemah. Tapi konteks kita pertahankan ya. Oke, kamu coba pertanyaan ada nggak Pak Suwardi? Pertanyaan atau apa yang lain? Sementara belum nih, masih nyimak dulu nih. Oke. Dan Pak Suwardi bisa cepat diberikan Allah pemahaman ya. Amin. Nah, istiqomah Pak Suwardi ya. Ya, ya. Oke. Bu Wati, silakan Bu Wati di komentar atau ditanya apapun. Silakan Bu Wati. Yang itu Ustadz, yang tadi ya Al-Mur Saluna itu kata benda pelaku pasif ya Ustadz. Pasif. Maksudnya mungkin kalau secara artinya maksudnya sama, tapi posisinya aja Ustadz ya sebagai objek sama subjek itu Ustadz ya. Bisa itu satu. Tapi dia bisa pasif sebagai subjek. Misalnya. Kalau mengartikannya sama kan Ustadz? Sama. Artinya sama. Ya. Itu maksudnya. Jadi para yang diutus ini, yang diutus bukan yang mengutus. Ya. Yang kalau mursalun, kalau mursilun, nah itu yang mengutus. Mursalun yang diutus. Ya, bedanya yang mengutus misalnya nih, saya punya teman, saya menyuruh dia pergi ke satu tempat, nemui satu urusan. Maka yang mursalin saya, yang mursalun dia, mursilun saya mengutus dan teman saya yang diutus. Kan beda itu kan? Satu mursilun, satu mursalun. Bedanya apa? Fathah dan kasrah di huruf simidul. Huruf kedua akar kata. Kita selalu kuncinya atau fathah kasrah itu ada di huruf kedua akar kata. Mursalun sama mursilun. Ya. Jadi bedanya kasrah sama fathah ya? Ya. Fathah pasif, kasrah aktif. Ya. Aktif. Ya. Oke. Berarti ada lagi pertanyaan? Ya Ustadz, saya cuma bingungnya gini Ustadz, kalau ngeliatin tadi ya ciri-ciri yang Ustadz bilang dulu kan pernah belajar sama Ustadz ya, yang domah, sukun, kasroh itu kan ciri dari af'ala. Af'ala ya Ustadz ya. Aktif, sama aktif. Ya, af'ala aktif, tapi kalau yang domah, sukun, kasroh, fathah itu pasif. Ya. Kalau nggak ngelihat itu seolah-olah seperti kayak fa'ala gitu Ustadz. Kalau nggak ke situ, kan kita makanya bisa terjebak.
Iya, bukan terjebak. Aku Anda teliti kita dari harkat ke harkatnya. Doma sukun fathah, doma sukun kasrah. Nah, perlu itu. Fathah sukun fathah. Nah, itu perlu kita cermati rumus-rumus itu. Karena dia biasanya tetap seperti itu. Rumus-rumus itu pasang harkat itu paket. Kalau saya bilang paket afala, doma sukun kasrah. Itu afala aktif. Tapi kalau doma sukun fathah, afala pasif, ya. Wala pasif ya. Ya. Oke. Habis Bu Yati, kita pindah ke Bu Yulianis. Udah, Ustaz. Silakan Bu Yulianis. Iya, saya ini tadi. Jadi kalau ini yang mursalun itu ya Ustadz ya. Ya. Kalau saya itu fathah, jadi polanya af'ala pasif. Gitu. Ya. Mursalun. Kalau mursilun berarti af'ala aktif. Aktif, muter. Ya. Kalau mursilun yang mengutus, mursalun yang diutus. Nah, gitu. Ya. Ya udah Ustaz. Oke, ada lagi yang lain? Cukup, Udah. insya Allah, Ustaz. Oke, sekarang Bu Arif. Silakan Bu Arif. Menyimak aja dulu Ustaz. Menyimak aja dulu Ustaz. Ibu tinggal di mana posisi ini? Aurduri Ustaz. Aurduri. Oh, Aurduri. Aurduri itu bakul. Baru menyimak itu. Ya. Tetangga Pak Ustaz. Iya, Ustaz. Tetangga Pak Ustaz yang keluarga Pak Ustaz. Aurduri mana, Bu? Masih belum tanah Pak Ustaz. Aurduri mana, Bu? Apa Pak? Aurduri baru. di sini. Aurduri baru Ustaz. Ibu Indrianis, Pak itu. Banyak ketinggalan. Ya, udah banyak ketinggalan. Menyimak aja dulu Ustaz. Yang itu ya, Ibu apa namanya? Ibu Tin. Ibu Tin. Ya, Pak. Aurduri baru belakang Kosar itu ya, Bu? Iya, ya Ustaz. Bukan Noncang itu kan? Ya. Sana Pak Ustaz. Iya. Masih sana Pak Ustaz. Di sana. Pak Kobo Yuli itu situ. Masih sana Pak Ustaz. Oke. Saya Bu Aurduri. Saya di Aurduri 2 dulu, Bu. Iya. Ya, kalau Aurduri baru. Nah, itu Ayo mati Pak Ustaz. Bu Tin. Ayo mati. Iya, ayo mati. Kamu Tin mati. Lai tahu Bu. Masa dia sadar tahu Ibu? Masa dia sadar? Iya. Itu Bu Yuli yang punya tuh. Oh Bu Yuli. Sadar. Lah siapa punya Pak Ustaz. Tidak ada tidak Tin. Ya lanjut. Oke. Ada pertanyaan? Bu Yuli ada pertanyaan? Insya Allah. Udah semuanya ya, udah paham ya? Ya Insya Allah. Oke. Nah, sekarang apa maksud ayat ini? Nah, baru kita, jadi misalnya ini sekarang kita bicara terjemah selesai. Nah, kalau ke tafsir, nah, misalnya kita menginjak ke tafsir, kita harus baca buku tafsirnya. Misalnya tafsir Ibnu Katsir. Nah, saya ada sini nih. Nah, kalau surat Yasin itu ada di, misalnya ya, kita muat di, bentar saya coba lihat dulu. Nah, di tafsir, ini tafsir bukunya. Nah, ini ada buku tafsir Ibnu Katsir ya. Nah, kalau kita mau baca tafsirnya apa, tafsir dari kata tersebut, negerinya apa, siapa yang datang ada di sini. Kalau kita lihat ya sedikit aja. Nah, sedikit aja di sini dikatakan satu negeri. Nah, ini yang jadi perdebatan dengan orang-orang ya. Dan negerinya apa yang maksudnya Ustaz? Nah, ini mau ngomong ya, ini diambil oleh orang seberang sana, tetangga kita beragama, tetangga kita membenarkan ketuhanan Paulus, membenarkan agama mereka. Oh, ini Paulus yang datang ke negeri ini. Nah, di sini Allah Ta'ala berfirman, ini nanti di luar konteks kita. Allah Ta'ala berfirman, dan buatlah bagi mereka, yakni bagi kaummu yang mendustakan kamu, kepada orang-orang kafir, satu perumpamaan, yaitu penduduk satu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka. Katanya, negeri itu bernama Antakya, Antioch, kota kuno di Syria. Sekarang bernama Antakya dan termasuk wilayah Turki. Di negeri ini terdapat seorang raja yang menyembah berhala. Dia bernama Antiochus. Allah mengirimkan kepadanya 3 orang utusan, lalu dia mendustakan ketiganya. Sebagaimana sebagian imam memandang muskil penafsiran kota tersebut dengan Antakya. Kami akan menuturkannya setelah tuntas kisah ini, insya Allah. Nah, firman Allah ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan, ya berikutnya lagi ya.
Isja'al ini maksudnya lagi. Jadi ini satu negeri katanya Antakya ya, di dekat Turki sana itu buat perumpamaan. Kenapa perumpamaan dibuat? Dulu datang rasul didustakan juga, lalu dihukum oleh Allah. Nah, kamu jangan membuat perumpamaan lagi, jangan mendustakan lagi. Kan waktu kita dulu waktu kecil-kecil, saya pernah diajar paman saya dulu. Tuh lihat Janu. Nah, contohkan kayak yang lalu kan. Tuh lihat Janu, lihat Janu. Kalau yang gagal, yang berhasil dilihatkan. Tuh lihat si A sukses, kenapa? Rajin. Lihat si B gagal, malas. Nah ini juga lihat itu penduduk negeri sana ketika datang rasul kepada mereka, lalu mereka dustakan. Nah, kamu jangan seperti itu. Itu apa kan pada orang kafir Quraisy. Namun orang kafir Quraisy tetap tidak beriman kepada kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini cerita tentang kasus itu ya. Jadi kalau berdakwah orang itu dibuat perumpamaan supaya jangan terulang lagi kepada mereka yang mendustakan rasul. Nah, rata-rata setiap rasul yang datang kepada kaumnya didustakan. Rata ya, kemudian didustakan bahkan dibunuh. Nah, Nabi Muhammad alhamdulillah kan mau dibunuh juga itu, hijrah beliau ke Madinah, dikepung itu kan. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, kita tutup ayat ini dulu. Kita bahas ayat yang lainnya. Kita tutup dulu. Baik Bapak Ibu sekalian, netizen di luar sana, semoga bermanfaat apa yang telah kami bahas ini dan menjadi perjalanan kita semuanya dan supaya kita tetap mencintai Al-Quran. Demikian dari kami. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, kami mohon bukakan itu mau sebesar-besarnya. Dan kalau ada yang benar, datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.